Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aufala Nadiana. Saya dari Prodi PAUD Institut Bakti Negara Tegal. Di video saya kali ini akan membahas tentang metode pembelajaran shared atau metode berbagi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas dari ibu dosen saya, yaitu Ibu Haja Siti Ratnawati selaku dosen pembelajaran terpadu. The shared model. Di sini kita akan membahas tentang 1. Pengertian the shared model. 2. Kegunaan model shared. 3. Kelebihan dan kekurangan model shared. 4. Penerapan pembelajaran model shared. Dan yang kelima, pengembangan pembelajaran model shared. Yang pertama, pengertian the shared model. The shared model adalah perpaduan akibat adanya ide atau konsep dari mata pelajaran tumpang tindih dan melihat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Model pembelajaran ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya tumpang tindih ide-ide atau konsep dua mata pelajaran atau lebih. Pembelajaran ini ditempuh didasarkan pada kenyataan bahwa banyak dijumpai terdapatnya suatu kemampuan yang pencapaiannya harus diwujudkan melalui dua atau lebih mata pelajaran. Pelajaran ini adalah suatu pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran yang melihat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dipayungi dalam satu tema, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PKN misalnya, dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB, dan sebagainya. Yang kedua, kegunaan model shared. Model ini cocok ketika berbagai bidang studi dikelompokkan dalam kelompok besar, seperti ilmu sastra atau seni praktis. Model ini juga memfasilitasi langkah awal implementasi menuju kurikulum terpadu. Model ini merupakan model yang aktif untuk menggunakan dua disiplin sebagai tahap intermediate menuju tim dengan 4 disiplin yang jauh lebih rumit dan kompleks. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model shared. Model ini mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri, yaitu kelebihannya 1. Kemudahan dalam menggunakannya sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu. Kemudian, dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih, akan memungkinkan mempelajari konsep lebih dalam. Selanjutnya, lebih mudah untuk menjadwalkan periode perencanaan bagi sebuah tim yang terdiri dari 2 guru daripada menyulap jadwal untuk tim yang terdiri dari 4 guru. Selanjutnya, 2 orang guru dapat menggabungkan jam pelajarannya bersama-sama untuk menciptakan hambatan waktu yang lebih besar. Kekurangan dari model berbagi ini yaitu hambatan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan model ini. Artinya waktu yang dibutuhkan cukup lama. 2. Fleksibilitas dan kompromi berperan penting dalam keberhasilan implementasi model ini. 3. Memerlukan kepercayaan dalam kerja sama tim secara bersama. Yang keempat, membutuhkan waktu, kelenturan, komitmen, dan kompromi. Yang keempat, penerapan pembelajaran model shared. Pembelajaran terpadu model berbagi dapat diterapkan pada tingkat SD sebagai alternatif pembelajaran. Hal ini dapat dimungkinkan karena peran guru di tingkat SD merupakan guru kelas yang dapat mengatur sendiri cara menyajikan beberapa pelajaran disesuaikan dengan keterbatasan alat pelajaran, waktu, bahan ajar, dan kondisi minat dan kemampuan siswa. Guru dapat memilih mata pelajaran yang memiliki tema yang sesuai dan dapat dipadukan. Pelaksanaan pembelajaran terpadu bertolak pada topik tertentu yang dikembangkan oleh guru dan siswa yang dilengkapi dengan alat peraga dan lembar kerja atau LKS, sedangkan tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Dalam pembelajaran terpadu model berbagi ini berorientasi pada siswa dengan variasi, sehingga kegiatan terpadu model shared mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menunjukkan pada pemahaman dan pengembangan konsep, sikap, dan keterampilan. Agar lebih bermakna dalam kegiatan evaluasi digunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Pengembangan pembelajaran model shared. Proses pengembangan pembelajaran terpadu model shared meliputi 1. Menganalisis GPPP dari setiap mata pelajaran yang akan dipadukan, misalnya IPS dan matematika, IPS dan IPA, atau IPS dan bahasa Indonesia. Yang kedua, menentukan konsep, keterampilan, dan sikap terhadap mata pelajaran yang dipilih. Yang ketiga, mengalokasikan waktu dengan benar sesuai dengan konsep yang akan disampaikan. Yang keempat, kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak dengan menggunakan lingkungan, sehingga segala sesuatu yang terjadi di masyarakat, yang akhirnya pembelajaran terpadu bermanfaat bagi kehidupan siswa sehari-hari. Dalam pembelajaran terpadu model shared perlu memperhatikan mengenai 1. Urutan penyajian, sehingga mudah memahami konsep. Yang kedua, kegiatan hendaknya menarik perhatian siswa. Yang ketiga, suasana belajar menyenangkan. Yang keempat, menggunakan alat bantu atau alat peraga. Yang kelima, setiap kali kegiatan siswa dilatih membuat laporan lisan maupun tulisan. Yang keenam, hasil diskusi laporan secara bergantian, sehingga siswa memiliki rasa tanggung jawab akan tugas yang diberikan. Selanjutnya, dalam mengembangkan pembelajaran model ini, evaluasi dilakukan melalui 1. Tugas kelompok maupun individu. Yang kedua, penilaian dilakukan pada proses pembelajaran langsung. Yang ketiga, penilaian produk atau hasil karya siswa dapat dilakukan tes formatif dan sumatif. Kesimpulan dari model pembelajaran shared ini yaitu merupakan suatu model pembelajaran terpadu di mana dalam prosesnya menggunakan dua mata pelajaran atau lebih yang sejenis digabungkan menjadi satu. Misalnya, matematika dan IPA dipasangkan dalam mata pelajaran sains. Oleh karena itu, guru dapat lebih mudah menjadwalkan periode perencanaan umum untuk membentuk tim yang terdiri dari 2 orang guru daripada penjadwalan untuk tim dengan 4 orang guru. Tetapi model ini memerlukan waktu yang cukup lama dalam perencanaannya karena dibutuhkan kompromi dan kerjasama dalam tim. Model ini cocok diterapkan untuk semua tingkat pembelajaran, SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Namun biasanya diterapkan untuk SD. Model ini merupakan langkah awal untuk model integrate. Sekian penjelasan dari saya mengenai metode pembelajaran shared atau metode terbagi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.